julukan kepada Ahlul Bait, yaitu Habib ya. Kenapa Ahlul Bait ini dijuluki dengan julukan Habib? Sedangkan julukan kepada Ahlul Bait Rasulullah itu bertahap dan tahap. Dari julukan imam minal awaliyin, yaitu orang-orang yang pertama, dari abad Gornuthalis, yaitu dari abad ketiga. Abad pertama abad baginda Nabi Muhammad, abad kedua yaitu abadnya para tabi'in, lalu abad ketiga tabi'inut tabi'in, lalu setelahnya salafun sholihin. Itu julukan. Setelah abad ketiga itulah para ulama yang dijuluki salafun sholihin, seperti Imamul Madzahib dan yang lain-lainnya. Itu salafun sholihin. Nah, dari abad ketiga sampai abad ke-7 atau abad ke-6 atau abad ke-7, itu Ahlul Bait, keturunan baginda Nabi Muhammad, dijuluki imam. Seperti Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammadul Baqir, Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Ali Uraidi, sampai zaman kepada Imam Ahmad Al-Muhajir, dan terus dari abad tersebut Imam Muhammad Sahibul Marbat, Imam Ali bin Alwi Khala Ghosal. Jadi julukan kepada keluarga baginda Nabi Muhammad dari abad ketiga sampai Qarnus Sadis awis Sabi, yaitu abad ke-6 atau abad ke-7, dijuluki keluarga baginda Nabi Muhammad yang mempunyai nisbah kepada Rasulullah dengan julukan Al-Imam, seperti Imam Ahmad Al-Muhajir serta anak dan cucunya. Julukan imam terhadap keluarga baginda Nabi Muhammad dari abad ketiga sampai abad ke-6 atau ke-7, berlanjut sampai abad ke-11, Qarnul Hadil Ashar, yaitu abad ke-11. Abad ke-11 tersebut yaitu abad Sayyidina Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Jadi dari abad ketiga sampai abad ke-6 atau ke-7, lalu berlanjut sampai abad ke-11, yaitu di abad pertengahan abad ke-11, yaitu di zaman Sayyidina Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Julukan terhadap keluarga baginda Nabi Muhammad bin Abdillah dijuluki dengan Syekh, seperti Sayyidina Syekh Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Syekh Abdurrahman As-Segaf, Syekh Abdullah Al-Idrus, Syekh Ali bin Abi Bakar Sakron, sampai Syekh Abi Bakar bin Salim Maula Inat, itu dijuluki Syekh. Dari abad ke-11 sampai abad ke-14, yaitu abadnya Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, maka keluarga baginda Nabi Muhammad dijuluki Habib ya. Dari abad ke-11 sampai abad ke-14 itu Syekh. Dari abad 14 yaitu zamannya Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, maka anak keturunan baginda Nabi Muhammad ibn Abdillah dijuluki Habib. Lalu dari abad tersebut ila yauminal an, sampai zaman kita dijuluki Sayyid. Jadi julukan Habib atau Sayyid yang sekarang melekat. Biasanya kalau anak kecil dari kalangan habaib kita panggil Sayyid, kalau sudah besar kita panggil Habib. Itu dari abad ke-11 zamannya Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, maka julukan terhadap keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dijuluki dengan julukan Habib. Dan ini dikutip oleh Al-Habib Muhammad ibn Ahmad Atiri di dalam kitabnya Siratus Salam min Bani Alawi Al-Husainiyin, Alawi Al-Husainiyin, dari anak keturunan Bani Alawi yang bernisbah kepada
Imamul Husain. Lalu habaib dari kalangan Al-Husain dijuluki Alawi, ya, bi Rasulillahi wal Badawi wa rijali min bani Alawi. Kita sering nih baca qasidah supaya kita paham. Bi Rasulillahi wal Badawi, Al-Imam Syekh Al-Badawi, wa rijali min bani Alawi, dan para aulia, para ulama, para solihin dari Bani Alawi, dari keturunan Alawi. Makanya para habaib terutama di Asia yang bernisbah kepada Imamul Husain itu dinamakan di dalam segi julukan umumnya yaitu Bani Alawi, anak keturunan Bani Alawi. Yang dimana julukan Bani Alawi tersebut awal diambil kepada pokok pertamanya yaitu Imam Alwi Ibnu Ubaidillah Ibnu Ahmad Al-Muhajir. Dari situlah pongkol atau cabang mulai turun menurun, yang dimana semua habaib dari keturunan Imamul Husain semuanya berinduk kepada Imam Alwi Ibnu Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Lalu Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir mempunyai anak Imam Muhammad. Imam Muhammad mempunyai anak Imam Alawi. Imam Alawi mempunyai anak Imam Ali bin Alwi Khala Gosam yang dijuluki Khala Gosam. Imam Ali bin Alwi Khala Gosam mempunyai anak Al-Imam Muhammad Sahibul Marbat yang magamnya di negeri Oman. Al-Imam Muhammad Sahibul Marbat Ibnu Ali Khala Gosam Ibnu Alwi Ibnu Muhammad Ibnu Alawi Ibnu Ubaidillah Ibnu Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Nagib. Nah itu Alawi bernisbah semua para habaib dinamakan Bani Alawi, itu pongkolnya Imam Alwi Ibnu Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Lalu pongkol yang ketiga setelah Imam Alwi yang dimana tersebarnya anak cucu Alawiyin terutama di Asia yaitu Al-Imam Muhammad Ibnu Ali Ibnu Alwi, yaitu Imam Muhammad Sahibul Marbat. Itu pongkol yang ketiga. Pongkol yang pertama Imam Ali Zainal Abidin, karena semua inti berpongkol kepada Imam Ali Zainal Abidin. Lalu pongkol yang kedua semuanya kembali yang dinamakan Bani Alawi yaitu Imam Alwi Ibnu Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Lalu ada pongkol induk yang ketiga yang dimana semua para habaib dengan berbagai marganya yang bernisbah kepada Imamul Husain itu kembali kepada pongkol yang ketiga. Siapa pongkol yang ketiga? Al-Imam Muhammad Sahibul Marbat, karena Imam Muhammad Sahibul Marbat mempunyai anak yang terkemuka yang menjadi datuk para keturunan habaib yang kita kenal terutama di Asia. Dari anak keturunan Imamul Husain mempunyai anak yaitu dua anak yang terkenal yang menjadi cabang para Alawiyin, para habaib. Anak yang pertama yaitu Imam Alwi, ya, Imam Alwi yang terkenal dengan Ammul Faqih. Imam Alwi yang terkenal dengan Ammul Faqih seperti Habsyi Al-Haddad Al-Mutahhar dari bangsa kalangan habaib, itu nisbahnya kepada Imam Alwi Ibnu Muhammad Sahibul Marbat. Lalu ada bangsa habaib lagi yang kita kenal yaitu As-Segaf Al-Muhdar bin Syekh Abu Bakar Al-Attas, dan pula Al-Kab yang kita kenal dari marga para habaib, itu bermisbah kepada anaknya Al-Habib Al-Imam Muhammad Sahibul Marbat yang bernama Ali. Al-Imam Muhammad Sahibul Marbat mempunyai anak yang pertama Alwi.
Yang kedua Ali. Dari dua anak inilah semua cabang para habaib menginduk kepada beliau, yaitu Imam Alwi, anak Al-Imam Muhammad Sahibul Marbat, yang dimana sebagian dari marga seperti Al-Habsyi yang tadi kita kenal, Al-Kab, Al-Mutahhar, sambungnya kepada Imam Alwi Ibnu Muhammad Sahibul Marbat, anaknya Sahibul Marbat. Lalu ada marga para habaib sebagai kita tahu seperti As-Segab, Al-Muhdar bin Syahab bin Syah Abu Bakar, Al-Attas, itu bernisbah kepada Imamul Husain melalui Imam Ali, anaknya Al-Imam Muhammad Sahibul Marbat, Sahibul Mirbat. Nah, dari Imam Ali inilah lahir Sayyidina Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahibul Marbat, yang dimana yang kita kenal Sayyidina Faqihil Muqaddam, yang dimana nisbah tersebut dari As-Segab, Al-Muhdar bin Syahab itu lari kepada Sayyidina Faqihil Muqaddam, dari Sayyidina Faqihil Muqaddam kepada Imam Ali Ibnul Imam Muhammad Sahibul Marbat. Dari marga lain seperti Al-Kab yang tadi kita kenal bernisbah kepada Imam Alwi Ibnul Imam Muhammad Sahibul Marbat sampai seterusnya. Nah, maka sekarang kita tahu kesimpulannya bahwa julukan imam kepada keluarga baginda Nabi Muhammad terjadi dari abad ketiga, Qarnus Tsalis, abad ketiga sampai abad ke-6 atau ke-7, yaitu zamannya Imam Ahmad Al-Muhajir. Itu semua ahlul bait dijuluki imam, seperti Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Ali Uraidi, dan pula Imam Ubaidillah beserta anak-anaknya Imam Muhammad Sahibul Marbat, Imam Ali bin Alwi Khala Ghassan. Dari abad ke-7 dan atau abad ke-6 sampai abad ke-11, yaitu zaman Sayyidina Faqihil Muqaddam, keluarga baginda Nabi Muhammad ibn Abdillah dijuluki, dilakobi dengan Syekh Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Syekh Abdurrahman As-Segab, Syekh Umar Muhdar, Syekh Abdullah Al-Idrus, Sultanul Mala, Syekh Abi Bakar bin Salih. Dari abad ke-11 itu dijuluki keluarga Nabi Syekh sampai abad ke-14, yaitu zamannya Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Dari abad ke-14 lah, di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, dijuluki keluarga baginda Nabi Muhammad dengan julukan Habib, dan itu terus sampai sekarang antara Habib dan Sayyid, terus sampai zaman kita sekarang julukan tersebut terus melekat kepada keluarga junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pongkolnya para habaib tentulah pertama Imam Ali Zainul Abidin. Tidak ada nasab dari keturunan Al-Husain, Imamul Husain, kecuali induk pertamanya Imam Ali Zainul Abidin. Lalu induk keduanya Imam Alawi Ibnu Ahmad Al-Muhajir, yang dimana semua keturunan baginda Nabi Muhammad yang dinamakan Bani Alawi dinisbahkan kepada beliau. Lalu induk yang ketiga yaitu Al-Imam Muhammad Sahibul Marbat, yang melahirkan dua anak yang menjadi induk semua marga keturunan habaib, terutama yang berada di Asia yang paling banyak, yang bernisbah kepada Imamul Husain, yaitu anaknya Imam Alwi yang dijuluki Ammul Faqih, pamannya Faqihul Muqaddam, dan Imam Ali, yang dimana Imam Ali ini ayahanda daripada Sayyidina Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah, itu karena kita mengenal siapa para habaib dan kita bersahabat dengan para habaib, dan pula kita belajar sering dengan mereka. Nah, itu titik-titik yang penting kita pahami, sehingga kita memahami nisbah-nisbah mereka dan induk-induk mereka. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.